Oke, halo Sobat Dua, selamat datang di Dua Talk. Saat ini, saya Catherine Mutia Andesiana, mahasiswa Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Angkatan 2018, akan menjadi host nih di sini. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik dan keren ya dari Dua Talk sebelumnya. Di sini ada salah satu dosen juga nih dari UKDW. Pada penasaran gak ya kira-kira pendengar Dua Talk siapa nih? Pak Tim, silahkan perkenalkan diri. Wah, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Tim, asli dari Australia, tapi 7 tahun ini tinggal di Indonesia, di Jogja, dan 6 tahun mengajar di UKDW, di fakultas yang sama ya, Biotek. Oke, jadi Pak Tim ini adalah salah satu dosen saya juga berarti ya Pak. Kira-kira selama pandemi ini kesibukannya apa nih Pak? Wah, kesibukan pasti mengajar online, mendampingi mahasiswa juga. Membina 2 anak kami yang remaja dan pra-remaja, dan ya mungkin banyak yang walaupun jarang ketemu dengan orang tapi sering ketemu online dan saling mendukung karena cukup berat ya. Untuk kegiatan kayak aktivitas sehari-hari selain mengajar ada nggak Pak? Mungkin rutinitas yang selalu dilakukan sehari-hari gitu? Pasti olahraga, sangat suka olahraga. Ya, jadi Pak Tim ini adalah traveler ya Pak ya. Iya. Dan juga penyuka olahraga. Oke, sekarang kita langsung masuk aja di task kita pada hari ini Pak, yang mengangkat tema tentang development mindfulness. Oke, jadi Sobat Dua, seperti episode sebelumnya kan sudah dibahas tentang banyak hal terkait mindfulness, mulai dari mind over flow, understanding suffering, mindfulness of body, sampai akhirnya ada episode ini. Oke Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, pada era ini kan banyak banget nih teman-teman tuh pengennya semuanya tuh serba instan. Nah, dan juga setiap orang tuh ingin segala prosesnya tuh jadi cepet, singkat gitu, karena kan nggak mau ya lama-lama gitu. Nah, menurut Pak Tim sendiri, bagaimana dengan pengalaman yang pernah Bapak lakukan itu untuk membangun mindfulness tuh seperti apa? Apakah dalam membangun tuh dalam diri seseorang tuh adalah proses yang singkat atau justru malah proses yang panjang? Ya, terima kasih. Ya, memang saya bukan ahli tentang mindfulness, tapi saya bisa berbagi pengalaman. Nah, bagiku pribadi mungkin mindfulness itu pada dasarnya itu kesadaran tentang dirinya, tentang Tuhan, tentang situasi. Dan kesadaran itu, ya, kalau itu yang baik, itu akan membebaskan kita dari apa yang membelenggu. Jadi, apakah ini bisa cepat? Tergantung. Saya kira pembangunan mindfulness itu bisa lama, bisa cepat, tergantung situasi, kondisi kita, dan mungkin metode juga yang dipakai. Mungkin ada, yang paling simpel, ada hal-hal yang seperti berhenti, mengatur nafas yang bisa langsung diterapkan, dan itu bersifat mindfulness dan sangat menolong. Oke, tapi kan setiap proses tentunya butuh dorongan dan juga butuh tahapan gitu ya Pak. Nah, kira-kira untuk membangun mindfulness ini sendiri memerlukan metode-metode atau latihan-latihan yang bisa membantu dalam melewati setiap tahapnya dari proses tersebut. Kalau ada nih Pak, kira-kira apa aja nih metode atau latihan yang bisa untuk diterapkan dalam rangka mencapai mindfulness itu sendiri? Oke, ya pasti ada banyak. Tapi yang saya bisa sharing itu sederhana yang saya pernah mengalami. Dan itu ya langkah-langkah yang kecil, tapi semoga ada manfaat juga bagi teman-teman. Mulai dengan berhenti. Mungkin lepaskan HP itu pasti tarik perhatian kita. Dan ya hilang distraksi yang lain. Itu bisa saat kita mengalami stres. Atau bisa pada waktu yang lain, di mana itu tidak langsung terasa. Dan kalau bisa, ya cari tempat yang sunyi, mungkin alami. Itu yang pertama. Yang kedua itu nafas. Kita tarik nafas, lepas nafas. Nah itu sangat sederhana, tapi bahkan ada respons fisiologi. Itu menolong sekali. Nafas. Lalu kita bisa mulai mencari kesadaran. Kalau lewat nafas itu kita mulai sedikit tenang. Kita bisa ingatkan sesuatu yang diperjuangkan akhir-akhir ini. Mungkin ada kejadian yang terjadi, mungkin ada hubungan yang sulit, mungkin ada kekhawatiran, ada sesuatu yang mengganggu. Nah, saat kita memikirkan hal itu, apa itu perasaan dan pemikiran yang muncul dalam diri kita, dan kita memperhatikan satu demi satu. Dan memperhatikan
dari mana itu berasal? Yang mana baik yang berasal dari Allah, yang memberi pembebasan, yang mana itu tidak dari Allah, yang mungkin bersifat ketidakbenaran, yang membelenggu. Nah, itu proses yang bisa panjang, tapi santai. Melihat, memperhatikan, tidak menilai, hanya melihat. Lalu kalau muncul distraksi atau gangguan, kita juga dengan tenang boleh mengakuinya. Oh, jadi berpikir hal ini, berpikir hal itu, tapi kita bisa, oke, saya pikir hal itu, tapi mau kembali ke fokusnya. Lalu kalau sudah memperhatikan apa itu pemikiran, apa itu perasaan yang muncul, kita bisa coba mungkin dari jarak lebih jauh. Kita bisa mulai berpikir, oh, bagaimana ini mempengaruhi hidup saya? Mungkin masa depan, masa belakang, bagaimana sudah mempengaruhi, bagaimana bisa mempengaruhi. Lalu mulai tanya kepada diri, tanya kepada Tuhan, apa yang Dia ingin, apa yang Dia melihat, apa itu jalan keluar dari masalah yang sudah disediakan Tuhan. Dan kita juga bisa tanya diri, apa yang bisa menjadi pusat kebenaran. Kita bisa taruh pemikiran di situ. Apa yang akan membawa damai. Kebenaran apa dari Tuhan yang bisa dipegang. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan sebelumnya. Mungkin karena kita sudah mengalami stres itu sebelumnya, kita bisa mencari apa itu kebenaran yang akan membantu, yang akan memberi tenang bagiku. Atau bisa juga saat terjadi. Kita bisa langsung bertanya, oh gimana? Di mana saya salah lihat? Di mana ada kebenaran? Lalu kalau itu sudah mulai melegakan hati, kita bisa tunggu di situ. Tunggu bersama dengan Tuhan. Menikmati Dia. Lalu setelah itu kita bisa melihat ke depan. Oke. Jadi kalau besok atau 5 menit kemudian ini muncul lagi. Ya, bagaimana saya bisa menanggapi situasi itu? Pemikiran, perasaan itu. Dan bagaimana saya bisa bergantung pada Tuhan. Dan ingat dan percaya bahwa Dia dapat membantu. Dan Dia akan menopang. Ya. Jadi itu umum. Dan saya tahu, kalau tidak salah, ada yang spesifik untuk situasi tertentu. Bahkan ada aplikasi, ada website yang bisa seperti guided mindfulness. Jadi ada rekaman yang bisa didengar untuk menuntun kita lewat proses seperti itu. Tapi yang sederhana seperti itu. Berhenti, tarik nafas, mencari kesadaran, lalu menikmati. Oke, lalu Pak, kan kita udah menerapkan nih beberapa metode tersebut, kayak kita berhenti, menarik nafas, meletakkan handphone, tidak bergantung seperti itu ya. Tapi kan tentu memiliki pertanyaan, kapan sih mindfulness ini tercapai gitu? Apa ya yang jadi indikatornya sampai kita tuh udah benar-benar berhasil dalam mencapai itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin ini juga bisa agak resiko juga kalau kita bilang begini saya sudah sampai, kalau belum sampai itu saya kalah. Jadi mungkin lagi tergantung situasinya dan apakah ini berat sekali atau tidak. Dalam situasi yang sangat berat supaya mungkin kita bahkan tidak bisa berfungsi. Kalau dalam situasi yang berat seperti itu, kalau kita menerapkan mindfulness itu dan kita bisa sampai ketik di mana menjadi cukup tenang, cukup fokus, cukup tentram, supaya bisa berfungsi, itu sudah hasil yang sangat baik sebenarnya. Jadi kita tidak harus, saya harus mencapai ini yang sangat tinggi. Tetapi kalau menjadi lebih tenang, itu sesuatu yang bisa dirayakan. Dan saya cukup yakin bahwa distraksi, stres mungkin tidak akan hilang total kalau itu dalam situasi yang berat. Tetapi itu bisa menolong. Tapi lagi mungkin dari pengalaman pribadi, kalau ini berdasarkan upaya sendiri saya, mungkin dengan mengatur pemikiran dan sebagainya, itu juga kurang efektif. Bagiku pribadi itu saya harus bergantung pada Tuhan dan bergantung pada kebenaran yang dari Dia. Jadi ada waktu yang saya mengalami stres dan kegelisahan yang cukup berat.
Dan sampai sekarang itu masih kadang-kadang muncul. Dan saya terganggu. Nah, ketika saya menghadapi stres begitu, yang saya melakukan itu sangat sederhana. Ya, berhenti, tarik nafas, tetapi juga pegang penuh kepada kebenaran dari Allah. Dan ini mungkin dua ayat yang dari kata-kata Yesus yang sangat menolong. Di mana Yesus bilang ini, marilah kepadaku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Dan juga dia bilang, damai sejahtera ku tinggal bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Saya tidak kuat, tapi saya ingin taruh pengharapan saya kepada Yesus. Luar biasa sekali ya. Tapi saya juga mau berbagi nih Pak. Jadi salah satu metode yang mungkin saya tahu dalam mencapai mindfulness ini adalah seperti meditasi. Nah, menurut Pak Tim sendiri nih, bagaimana ya sebenarnya dampak dari melakukan meditasi bagi meningkatkan mindfulness ini dalam pikiran kita? Ya, saya yakin meditasi itu sangat menolong, karena itu satu proses yang menolong kita untuk menjadi lebih tenang dan fokus. Dan sebenarnya ada bermacam jenis meditasi. Ada yang berusaha untuk mengosongkan diri, dan ada juga meditasi yang fokus pada kebenaran. Dan mungkin saya bisa berbagi sedikit dari pengalaman dengan meditasi yang berfokus pada kebenaran. Dan ada metode yang cukup menarik, mungkin Sobat Dua itu bisa coba mencari di Google, Lectio Divina. Nah, itu adalah satu proses yang sudah lama sekali dilakukan oleh orang percaya. Dan ada 4 bagian, tambah 1. Tambahan itu siapkan diri. Tapi ada 4 bagian. Lectio itu baca. Dan ini adalah proses untuk meditasi berdasarkan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan dengan pelan-pelan, beberapa kali, dengan tujuan untuk masuk ke dalam dan melihat, mengamati. Tidak untuk menafsirkan, tapi masuk ke dalamnya. Lalu bagian kedua itu meditato atau meditasi. Kita ingin mendengar kitab suci itu. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus lewatnya. Jadi diam, mendengar. Lalu ada doa. Dan dengan ingat, ini doa dua arah, dialog. Jadi bukan saya yang berbicara kepada Tuhan. Tapi ya saya buka hati, buka pemikiran, menanggapi apa yang sudah dimeditasi. Tapi juga diam dan mendengar. Dan diselesaikan dengan contemplatio. Terus menurunkan. Oke, Pak. Sebagai mahasiswa sendiri nih, kadang-kala kan seperti saya dan teman-teman itu banyak banget kesibukan dan tugas-tugas ya dari Bapak Ibu dosen. Ya, Kita juga kadang lupa untuk mempraktekkan mindfulness itu sendiri dan malah berlarut dalam kesibukan kita sehari-hari. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa pada saat tertentu itu mengalami mind overwhelm atau pikiran yang mengembara. Nah, jika hal ini terjadi nih Pak, bagaimana cara agar kita bisa kembali ke titik mindfulness itu sendiri? Iya, terima kasih. Saya kira mungkin pada paling dasar kita bisa kembali dan bertanya diri lagi, apa itu tujuan saya? Apa itu tujuan hidup saya? Mengapa saya melakukan hal ini? Mengapa saya sedang kuliah? Mengapa saya bekerja? Mengapa saya di tempat ini? Dan apakah tujuan-tujuan itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah ada perubahan sebenarnya yang dibutuhkan? Mungkin karena kita bekerja atau karena kuliah, ya pasti akan ada beban yang berat. Jadi kita boleh tanya diri, apakah beban itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik yang harus saya pikuli? Mungkin karena saya ingin melakukan hal yang terbaik bagi seseorang, saya ingin mengasihi mereka, saya siap mungkin mengorbankan diri supaya mereka dapat melakukan sesuatu. Jadi saya ambil keputusan untuk sibuk untuk kebaikan orang lain. Nah, itu mungkin beban yang baik. Tapi mungkin juga ada beban yang tidak baik. Dan beban itu perlu kita lepaskan. Mungkin semisalnya mungkin kita mengalami stres karena ekspektasi orang tua. Mungkin terasa aku harus melakukan ini supaya dikasihi oleh orang tua. Nah, ini mungkin bukan dari orang tua, tetapi dari diri saya sendiri muncul beban itu
dan beban itu tidak berdasarkan kebenaran. Jadi mungkin yang seperti itu kita perlu mencari, lalu melepaskan. Dan saya kira mindfulness itu sebenarnya hal yang bisa menolong kita menentukan dan bertanya. Jadi tadi saya berbagi beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan yang lebih spesifik seperti itu, apakah ini beban yang baik? Apakah ini sesuatu yang saya harus menjalankan? Atau apakah ini sebenarnya sesuatu yang perlu saya lepas karena tidak muncul dari kebenaran? Mindfulness bisa menolong kita. Ya mungkin kalau boleh, saya berbagi lagi kata dari Yesus yang sangat menolong saya ini. Karena itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi ya jelas di sini, Yesus mengajar kita untuk fokus pada apa yang terbaik. Kerajaan Allah, kalau damai dari Allah itu, memerintah di dunia dalam hatiku, itu sesuatu yang diinginkan dan jangan terlalu khawatir tentang besok. Hari ini sudah ada cukup banyak kesusahan, jadi bergantung pada dia hari ini dan percaya bahwa dia yang punya masa depan. Oke, bahwa semuanya tuh cukup sehari, untuk masa depan pasti ada diatur sama Tuhan sendiri gitu ya Pak. Iya. Jadi banyak banget nih yang sudah dipelajari sampai saat ini teman-teman. Mulai dari mindfulness itu juga berkaitan sekali sama firman Tuhan, bahwa kita juga harus berpegang sama firman Tuhan. Nah, untuk lebih lanjut lagi nih teman-teman, kita ke podcast selanjutnya. Teman-teman juga bisa dengarkan ini di Petra FM setiap hari Jumat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Dan Dua Talks ini juga mempunyai Spotify dan juga bisa disaksikan di YouTube channel dengan username Dua Talks yang akan selalu diupdate setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Serta ada juga nih buat anak-anak muda, buat Instagram dan TikTok dengan username @duatalks. Untuk podcast Dua Talks ini juga berkolaborasi dengan Majalah Sunday yang merupakan media online bagi pelajar SMA SMK sederajat. Untuk itu teman-teman yang kepo apa nih Majalah Sunday bisa cek majalahsunday.com atau platform lainnya lewat Twitter, Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, podcast Majalah Sunday. Oke, kita lanjut lagi ke podcast kita selanjutnya Pak. Ada pertanyaan lagi dari saya nih. Sebagai anak muda nih Pak, saat ini terkadang kita tuh tidak memiliki kontrol terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita ngikut aja zaman, kalau kita kesini ikut kesini, kesana ikut kesana, atau hal-hal yang seringkali menyebabkan kita tuh jadi kecanduan. Misalnya main HP kan kecanduan, jadi tidak belajar, misalnya seperti itu ya Pak. Atau kadang kita juga tidak bisa mengontrol diri untuk menghilangkan hal-hal negatif. Padahal mengontrol diri itu merupakan hal yang penting, terkhusus buat anak muda seperti saya yang sedang berkembang dalam kehidupan. Namun ada yang membuat saya itu malah tergoyah ke kehidupan yang nyelanang. Apa ya bahasa Indonesianya nyelanang? Untuk itu namun ada juga yang buat saya dan mungkin Sobat Dua juga penasaran, kenapa sih kontrol diri terhadap tubuh itu merupakan hal yang penting dalam mencapai mindfulness ini sendiri? Iya, oke, terima kasih Katarina. Jujur, saya kira masalah dengan kontrol diri, dengan pengendalian diri itu tidak masalah anak muda saja, tapi setiap orang mengalami masalah seperti itu. Dosen-dosen pasti juga kita semua. Jadi, dan saya tahu mindfulness itu dipakai sebagai salah satu tool untuk membantu kita membangun mindfulness, tapi membangun kontrol diri, tapi kontrol diri itu juga bisa membantu kita membangun mindfulness. Jadi gimana ya? Apa hubungan antaranya? Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Mungkin kalau kita sedang kadang-kadang berpikir, oh, kalau untuk berolahraga saya harus menjadi seorang yang fit, yang kuat. Tetapi sebenarnya untuk menjadi seorang yang fit, yang kuat, kita perlu olahraga. Jadi kita harus ambil komitmen dulu, oke, saya akan mulai. Saya akan melatih sedikit sesuai dengan kapasitas,
Dan semakin lama mungkin kita mengalami dan menikmati hal yang baik. Jadi kita mulai merasa lebih sehat. Jadi itu memberi motivasi untuk tambah lagi. Nah, berkaitan dengan kontrol diri, mungkin pada mulanya itu kita bisa ambil komitmen saja. Saya ingin makan lebih sehat. Saya tidak mau makan yang kurang sehat. Nah, mulai dengan langkah yang kecil saja, yang bisa tercapai, mungkin kita dapat feedback, umpan balik yang baik. Kita merasa lebih sehat, jadi kita bisa membuat goals yang baru. Dan jadi saya kira bisa kerjasama antara dua-duanya. Mindfulness bisa membantu kita membangun kontrol diri itu bisa membantu kita bangun mindfulness of the body. Tapi saya juga ingat bahwa pengendalian diri atau kontrol diri itu tidak sekedar hasil usaha saya, tetapi itu juga disebut dalam firman Tuhan sebagai buah roh. Jadi ini juga sesuatu yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ada tekanan, pengaruh dari luar yang terkadang membuat kita tuh stres dan overthinking. Nah, ini anak-anak muda pasti sering banget ya overthinking. Namun tentu kita bisa dan harus bisa mengontrolnya. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana ya cara kita untuk mengontrol dan manage diri ketika dilanda stres dan overthinking? Iya, terima kasih. Lagi saya bisa berbagi dari pengalaman pribadi. Dan saya kira mungkin ini akan mulai dengan mengenal diri. Karena dengan mengenal diri, kita mungkin bisa mulai tahu penyebab stres itu apa yang memicu atau menjadi trigger. Ada ketidakbenaran seperti apa saja dalam hidup saya yang spesifik kepada saya, atau ada berhala atau idola hati saya seperti apa. Nanti saya jelaskan maksudnya. Jadi kalau saya berbagi dari contoh stres yang saya sebut tadi. Awalnya saya tidak bisa menentukan sumbernya. Saya mengalami stres yang berat, tetapi nggak tahu apakah karena pekerjaan yang berat saat itu, apakah kurang tidur, apakah ada hal-hal yang lain, mengapa. Akhirnya saya sadari bahwa penyebab utama adalah keinginan untuk menyenangkan mahasiswa. Itu waktu saya semester kedua di UKDW, masih dalam proses belajar bahasa Indonesia, mengajar dengan baik, dan saya ingin mahasiswa saya merasa bahwa kuliah saya adalah kuliah yang terbaik yang mereka pernah ikuti, bahwa mereka dapat manfaat yang baik dari kuliah saya. Nah, keinginan itu adalah hal yang baik, tidak salah, kecuali kalau keinginan itu menjadi kebutuhan. Jadi karena saya tidak sadar, tapi itu menjadi kebutuhan bahwa saya harus mencapai ini, dan sesuatu yang baik yang menjadi kebutuhan bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Hal itu yang kita ingin capai itu bisa mengganti posisi Tuhan dalam hati kita. Dan akhirnya saya sadar bahwa pujian dari orang lain adalah salah satu idola atau berhala hati saya. Nah, itu saya baru sadar di akhir semester, tapi mengalami stres sepanjang satu semester itu. Dan ini juga karena begitu lama sampai sekarang, itu kadang-kadang masih muncul. Mungkin karena itu sudah ada jalur dalam syaraf dalam otak yang terbentuk seperti itu. Jadi bahkan untuk persiapan hari ini, saya harus dengan sengaja menyerahkan hari ini karena tidak mau mengecewakan. Jadi harus saya taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan yang sederhana, yang praktis, lagi berhenti, nafas, dan pegang kepada kebenaran. Dan yang spesifik, itu biarkan kabar baik Allah itu berbicara kepada hatiku. Di mana saya pegang ketidakbenaran bahwa itu saya butuh pujian dari orang lain. Yang benar itu saya sudah terpilih Allah. Dan Allah berkenan pada saya, bukan karena saya melakukan sesuatu karena saya baik, tetapi karena Dia baik. Dan Dia yang sudah tunjukkan kasih kepadaku.
Jadi ini sesuatu yang simple, tapi saya harus terus-menerus ingatkan diri bahwa ini sebenarnya kebenaran. Dan ini yang bisa melepaskan saya. Saya tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Jadi walaupun sangat sederhana, kebenaran itu bisa menolong, bisa membebaskan, dan proses mindfulness itu sangat menolong dalam prosesnya. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Dua. Tidak terasa ya Pak, sudah kurang lebih 30 menit kita bersama dan melakukan podcast ini, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Tim. Dan untuk itu Pak, karena waktunya sudah cukup nih, kita juga sudah mau akhirin podcast pada hari ini, dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa mindfulness, ajaran Allah dan juga kontrol diri itu adalah saling menyambung satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang ada di manapun Sobat Dua bisa nanti dengarkan podcast kita ya Pak, untuk membantu teman-teman dalam mengontrol diri lebih tepatnya juga. Oke, untuk itu saya Catherine Mutianisyana dan Pak Tim pamit undur diri dengan saya kasih satu pantun nih Pak. Jalan-jalan ke rumah Oma, di tengah jalan membeli pepaya. Sampai jumpa Sobat Dua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!